Kemudian doa kunut afdolnya digunakan sholat apa? Bagaimana hukumnya kunut digunakan pada sholat Jumat? Kunut ini tergantung ibu ini kunut yang apa ya. Kalau kunut yang dimaksud kunut nazilah, yaitu kunut ketika ada di antara kaum muslimin yang ditimpa musibah berat, kemudian kita sebagai bentuk solidaritas kita kepada muslim yang lain, kita berdoa kunut nazilah, mendoakan supaya musibah mereka segera diakhiri, maka tidak apa-apa. Dan itu kunut nazilah itu dilakukan di sembarang sholat, bukan hanya di sholat subuh saja, lima waktu. Cuman itu kunut nazilah perlu ada instruksi dari pemerintah kaum muslimin, tidak sendiri-sendiri menjalankan kunut tersebut. Ada yang kedua adalah kunut subuh, ya, kunut subuh. Apakah ini disunahkan? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah kunut subuh ini. Karena mereka berbeda pendapat karena ada sebuah hadis yang masih diperselisihkan apakah hadisnya sahih atau tidak. Kalau saya secara pribadi cenderung kepada pendapat yang menilai bahwasanya hadis tentang kunut subuh itu adalah dhaif, ya, atau lemah, sehingga saya kalau ngimami enggak pernah menjalankan kunut subuh. Cuman perlu diketahui kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka kita ya disyariatkan atau tidak apa-apa kita ikut mengangkat tangan mengamini kunut tersebut, ya. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, walaupun kita tidak meyakini disunahkannya, tapi imamnya meyakini itu disunahkan, dan kita juga tidak meyakini kunut subuh itu bid'ah, maka saat itu ya kita tetap mengangkat tangan, kita mengamini kunutnya dia. Ya, ini adalah salah satu sarana untuk menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan di antara kaum muslimin serta keharmonisan hubungan di antara mereka. Tapi sebaliknya juga, kalau kita meyakini disunahkan kunut, kita sholat di belakang orang yang tidak kunut, ya jangan kunut sendirian. Imamnya wis arep sujud, wis arep salam, iki sing janggeleng baik, ya tidak benar juga. Ya sama-sama kita menghormati pendapat yang lainnya. Ini dalam permasalahan-permasalahan yang masih bisa ditolerir, masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen. Kalau perbedaan pendapat yang tidak ada dalilnya antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik, ya kita harus bersikap lebih tegas lagi. Ya, kita harus bersikap lebih tegas lagi. Kemudian yang ketiga, kunut ketika sholat witir ini juga disunahkan. Ketika sholat witir kita disunahkan untuk kunut. Ini juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ya ketika sholat witir.